Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan malam Jumat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan majelis ilmi ini Allah bukakan pintu rahmat dan juga pintu kasih sayangnya bagi kita, ya, sehingga kita digolongkan ke dalam ahli surganya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana turunnya wahyu, ya, kondisi turunnya wahyu, proses turunnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu dahsyatnya dalam menerima wahyu itu, dan tentunya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu itu bukanlah berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang telah Allah turunkan melalui malaikat Jibrilnya. Tentunya di antara wahyunya itu adalah berkaitan tentang keimanan, ya, tentang keimanan. Dan kajian tentang iman, ya, tentunya merupakan kajian yang mendasar, yang sangat penting, ya. Dan setiap pembahasan tentang iman tentunya kita berlandaskan kepada hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Sebagaimana dalam Kitabul Iman, ya, wa huwa qaulun wa fi'lun, ya. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus. Dia akan dapat bertambah ataupun juga dapat berkurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di qauli ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim wazidnahum huda, ya. Supaya keimanan mereka bertambah. Al-Fatah ayat 48. Dan kami tambahkan kepada mereka, wa yazidullahu alladhina ihtadaw wa yazidullahu alladhina ihtadaw walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa yazdadul alladhina amanu imanan. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan mereka balasan ketakwaan. Ini beberapa ayat-ayat Al-Quran dari beberapa surat yang membahas, yang berkaitan, yang menjelaskan bahwasanya iman itu, ya, adalah sebuah perkataan dan perbuatan, dan dia dapat bertambah ataupun berkurang. Ini dapat ditemukan dalam surah Al-Fath ayat 48, surah 48 ayat 4, kemudian Al-Kahfi, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 13, kemudian surat Maryam surat ke-19 ayat 76, surat Muhammad surat ke-47 nomor 17, dan surah Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 31, dan At-Taubah ayat 124, dan surah Ali Imran ayat 173, dan surah Al-Ahzab ayat 20-22.
mencintai dan membenci seseorang karena Allah adalah termasuk tanda-tanda keimanan. Ya. Wa khabar mubtada mahzubun waqtir hadzal kitabul iman wa kitabul masdar yaqul kitab yaktubu kitabahu kitabatan wa kitaban. Ini ya, pada bab ini Ibnu Hajar Asqalani ya, kitab Fathul Bari ini kan disarah oleh Ibnu Hajar Asqalani, kemudian ditahqiq ya. Tahqiq itu dalam istilah apa? Disadur kemudian dipertegas di penjelasannya oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wa Muhammad Puan Abdul Bani Al-Albani ya. Ini tentunya penjelasan mereka tentang apa yang telah Ibnu Hajar Asqalani jelaskan dalam kitab Fathul Bari ini terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentunya berkaitan tentang iman ya. Maka ditemukan beberapa penjelasan ataupun penjelasan terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini saya membawakan penjelasan ataupun terjemahan dari Fathul Bari ya, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz ya, untuk memudahkan kita untuk mempertegas kembali tentang bayan ataupun penjelasan tentang kitab Fathul Bari. Tentunya ini mungkin bisa dikoleksi oleh masjid ya, tentunya, tapi juga harus dijaga rapat-rapat, jangan sampai ya. Karena buku ini ada tadi ya, ibarat senjata ya. Ini kalau istilah tentara atau TNI itu, kalau senjata hilang itu dianggap apa itu? Desersi ya. Hukumannya berat kalau buku hilang gitu kan, atau senjata hilang. Begitu juga dengan buku ya. Kita seorang muslim tentunya kitab hadis ya, kalau hilang kitab hadis itu sebuah musibah besar ya. Baik. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi yang berbunyi, sesungguhnya iman itu terdiri dari kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, hukum-hukum dan sunnah. Barang siapa yang purnakan semua hal tersebut, maka telah sempurna imannya. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka belum sempurna imannya. Jika aku panjang umur, sungguh aku akan menjelaskan kepada kalian hingga kalian semua mengetahuinya. Maka akan tetapi jika aku meninggal, maka aku tidak dapat menjelaskannya kepadamu. Nabi Ibrahim AS berkata, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku ya. Surat ke-200 surah Al-Baqarah ayat 260. Muaz berkata, duduklah bersama kami, mari kita memperbarui iman kita dengan berzikir sejenak. Ibnu Mas'ud berkata, keyakinan adalah sumber keimanan. Ibnu Umar berkata, seorang hamba tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya. Dan Mujahid menafsirkan ayat disyariatkannya kepada kalian ya, dalam surah Asy-Syura ayat ke-13 bahwasanya adalah kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya satu agama. Ibnu Abbas mengatakan maksud dari aturan dan jalan yang terang adalah jalan dan sunnah. Nah, ini perkataan-perkataan sahabat dan juga para ulama, para tabi'in ya, tentang makna ataupun konsep iman itu sendiri. Ya, iman secara bahasa ya, tasdiq ya, yaitu tasdiq, mempercayai. Sedang secara istilah mempercayai Rasulullah dan berita yang dibawanya dari Allah. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah diisyaratkan untuk mengucapkan iman dengan lisan
atau harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan seperti mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, tentunya pendapat-pendapat ini menimbulkan melahirkan beragam kalam, ilmu kalam, ya. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ya, aliran-aliran kalam yang muncul di kalangan umat di sepanjang sejarah peradaban Islam. Seperti muncul kelompok Mu'tazilah, ya, kemudian Murji'ah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Tentunya aliran-aliran ini, ya, merupakan perkembangan pemikiran yang terjadi di sepanjang sejarah peradaban Islam. Ya, ungkapan iman adalah perkataan dan perbuatan dan dapat bertambah dan berkurang, ya. Terdiri dua kalimat, yaitu pertama, iman adalah perkataan dan perbuatan, dan yang kedua adalah iman adalah dapat bertambah dan berkurang. Yang dimaksud dengan perkataan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan adalah mencakup perbuatan hati. Keyakinan dan dengan perbuatan adalah mencakup perbuatan hati, keyakinan dan perbuatan anggota badan. Dalam hal ini ada perbedaan sudut pandang di antara para ulama, sehingga sebagian mereka memasukkan perbuatan dalam definisi iman dan sebagian yang lain tidak memasukkannya. Ulama terdahulu mengatakan iman adalah mempercayai dengan hati, at-tasdiqu bil qalb, ya. At-tasdiqu bil qalb, yaitu mempercayai dalam hati. Wal qawlu bil lisan. Al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalb, ungkapan dalam mempercayai dalam hati. Kemudian wal qawlu bil lisan wal a'malu bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Menurut mereka, mengamalkan dengan anggota badan adalah merupakan syarat kesempurnaan iman. Maka muncullah pernyataan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini, ya. Golongan Murji'ah, ya, berpendapat bahwa iman adalah mempercayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Sedangkan golongan Karamiyah berpendapat bahwa iman adalah mengatakan bahwa iman cukup diucapkan dengan lisan saja. Sedangkan golongan Mu'tazilah, Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, pelopornya ini berpendapat bahwa iman adalah perbuatan, ucapan dan keyakinan. Letak perbedaan mereka dengan ulama terdahulu adalah karena mereka menjadikan amal perbuatan sebagai syarat sahnya iman. Sedangkan para ulama terdahulu menjadikan perbuatan sebagai syarat kesempurnaan iman. Hal itu disebabkan karena perbedaan sudut pandang mereka jika didasarkan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan kefasikan, maka ia dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan pengakuan yang diucapkan mulutnya. Tetapi ia dianggap tidak beriman berdasarkan kesempurnaan imannya. Untuk itu ia dianggap sebagai orang kafir jika terbukti melakukan perbuatan kufur, dan dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan hakikat keimanan itu sendiri. Dalam hal ini kelompok moderat Mu'tazilah mengatakan bahwa orang fasik tidak beriman, tidak pula kafir. Nah, ini kalau berbicara tentang kalam ini pasti perdebatan yang panjang di antara para ulama. Sedangkan masalah kedua, ulama salaf berpendapat bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Pendapat ini ditentang oleh ahli kalam karena menurut mereka hal itu berarti ketika iman belum bertambah dan berkurang maka akan ada keraguan di dalamnya. Syekh Muhyiddin mengatakan yang benar adalah keyakinan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan banyaknya melihat dan mengkaji serta adanya dalil-dalil jelas. Oleh karena itu, keimanan Abu Bakar lebih kuat daripada keimanan orang lain.
karena keimanan beliau tidak bercampur dengan keraguan sedikit pun. Dia menguatkan pendapat ini, mengatakannya bahwa setiap orang mengetahui apa yang di dalam hatinya. Ya, kita tahu bersama bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapat gelar As-Siddiq. Ya. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, yang tentunya itu dari secara, kalau kita rasionalkan dalam perjalanan di era sekarang, ya, perjalanan antara Makkah dan Palestina, ya, itu kalau pesawat ya sekarang tidak lebih dari 30 menit. Nah, itu jadi sangat rasional sebenarnya. Cuma yang menarik apa tuh? Bagaimana malaikat Jibril menggambarkan, memvisualkan tentang pintu-pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Nah, itu sangat luar biasa, dan ternyata hal itu dikembangkan oleh era sekarang, ya enggak? Oleh para ilmuwan barat dengan teman-temannya. Nah, disinilah perlu Perlu kita untuk